Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Menyanyi dari Gita Bakti 369 ayat 1, Tuhan, Engkaulah hadir. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama sesama kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur yang akan kita baca dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dengan secara berbalasan. Kalimat yang tercetak keluar dibacakan oleh saya, dan kalimat yang tercetak ke dalam dibacakan oleh jemaat. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 378, ayat yang ketiga, yang diperbuat Allahku. Tepat pengobatan.
Jemaat Tuhan, mari bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu dan akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan SBU dikasih judul yaitu Satu Roh dalam Iman dan Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita menonton sebuah pertandingan sepak bola, apalagi Piala Dunia, di sebuah stadion akan dipenuhi oleh ribuan orang yang asik menyaksikan laga pertandingan itu. Ribuan orang itu akan sama-sama bersorak, lalu mereka sama-sama terdiam karena tegang. Kemudian mereka serentak bersorak kembali. Mereka sehati sejiwa. Tetapi begitu pertandingan itu selesai, mereka masing-masing bubar. Mereka tidak peduli satu sama lain, semua berdesakan, saling berebut menuju pintu keluar. Gambaran kehidupan manusia diibaratkan seperti uang, di mana ada dua sisi yang berbeda. Sebagai orang beriman, ada dua hal yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, yaitu percaya. Kita percaya akan nama Yesus Kristus. Kita juga percaya dan yakin bahwa Dialah Juru Selamat kita. Dialah Anak Allah yang datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita yang percaya. Tahapan sebelum seseorang melakukan perintah Kristus adalah terlebih dahulu menyadarkan dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya, maka kita mau melakukan perintahnya. Kita percaya Dia menebus dosa kita di atas kayu salib. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan karena merasa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, lalu kita melakukan perbuatan dosa lagi.
dosa yang sama kita ulang lagi. Dan kita katakan toh Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Jemaat, kita jangan jadi orang bebal. Terus menerus melakukan dosa yang sama. Katakan stop. Sebagai orang percaya, kita harus hidup meneladani Tuhan Yesus. Allah mau sebagai orang percaya, kita hidup jangan menurut dalam kegelapan. Dan Allah itu mendatangkan terang, karena Allah itu sendiri adalah terang. Kita jangan menuruti kegelapan, yaitu sebagai manusia, kita harus hidup kembali ke dalam ketidakbenaran. Di sini penulis menyampaikan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebuah harapan, sebuah perubahan akan kehidupan yang kita sendiri sangat harapkan untuk dapat terjadi di tengah-tengah umat manusia. Jika kamu ingin ada perubahan dalam hidupmu, jika kamu ingin melihat terang dalam hidupmu, maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saling mengasihi. Di sini nampak dalam sebuah perilaku saling mempedulikan sesama. Hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi memberi hidup untuk memperhatikan, mengindahkan, menghargai, melindungi, juga memelihara sesama. Di sini dikatakan dunia yang terang diisi di dalamnya oleh pribadi-pribadi yang mau saling memperhatikan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita baca di ayat yang ke-17. Yaitu 1 Yohanes 3 ayat 17 di situ dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ada tanda tanya besar. Bagaimana ia bisa saling mengasihi kalau tidak ada rasa saling peduli? Di hati kita tidak ada rasa empati, tidak ada rasa kasihan kepada sesama kita. Kita tidak mengulurkan tangan kita, tidak mau membantu saudara kita ketika saudara kita dalam kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita berjalan dan kita menemukan orang-orang meminta-minta di jalan, bahkan di lampu-lampu merah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa reaksi Bapak, Ibu? Apakah akan menutup rapat-rapat kaca jendela kendaraan, atau sebaliknya Bapak Ibu akan membuka lebar-lebar jendela dari kendaraan Ibu dan memberikan mata uang terkecil yang ada di dalam dompet kita? Mungkin uang mata terkecil itu adalah Rp500 ataupun Rp1.000. Buat kita mungkin uang itu tidak ada artinya. Tapi buat mereka itu sangat berarti. Buat mereka itu adalah penyambung hidupnya. Kita bisa melakukan kedua hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu kita percaya dan kita saling mengasihi. Allah membantu.
Allah menolong dan menguatkan kita melakukan kedua hal ini melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca di ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Iya, Roh Kudus. Marilah kita hidup saling mengasihi dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita selalu dimampukan menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dimaksud oleh Kristus ketika Ia menyuruh kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Maka harus kita selalu berdoa. Kita selalu beribadah. Kita juga membaca firman Tuhan. Dan kita juga bisa mengampuni orang. Bagaimana Roh Kudus mau diam di dalam kita kalau kita sendiri tidak pernah mau berdoa? Kita tidak pernah pergi beribadah. Kita malas untuk membaca firman Tuhan. Bahkan kita tidak bisa mengampuni orang lain. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, begitulah kita disuruh untuk mengasihi sesama kita. Di akhir dari ibadah malam hari ini, bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk membaca satu ayat, yaitu di ayat yang ke-18, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 18. Bersama-sama mari kita membaca. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita pada malam hari ini menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan, jemaat-Mu bersama-sama boleh beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau lawat mereka Tuhan,
Biarlah Engkau beri kekuatan, kesehatan selalu. Engkau lindungi kemanapun Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak terkasih kami Tuhan yang sudah lulus sekolah, yang akan mencari dan melanjutkan pendidikan yang tempat tinggi lagi, atau juga mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang akan mengikuti ujian sekolah untuk kenaikan kelas Tuhan. Tuhan, kami menserahkan anak-anak terkasih ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing, menuntun, dan memegang mereka Tuhan untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan dalam bangku pendidikan. Biarlah mereka Tuhan bisa menggapai cita-cita mereka yang lebih tinggi Tuhan. Kami sebagai orang tua memberikan dukungan, mensupport mereka untuk masa depan mereka Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan juga negara kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami saat ini yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Tuhan, kami sangat prihatin Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami ini yang mudik maupun pergian Tuhan tidak membawa dan tidak menyebarkan virus corona Tuhan. Biarlah virus ini segera berakhir Tuhan. Biarlah negeri kami boleh aman kembali, kami bisa beribadah, beraktivitas, bekerja seperti dulu lagi. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa buat saudara kami yaitu Octavianus Dipurata, Bapak Gindo Simanjunta, Ibu Sisiana Sina, Mama Nenoh Dongalemba, Oma Kristina Latuhihin, Ibu Litisia Budiman, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Yeneka Subagio, Opung Edelina Siahaan, Saudara Triwahyu Ningsi, Ibu Lili Matataga dan Bapak Rafael Matataga, Ibu Harta Mangungsong, dan Bapak Nong Victor Tombo. Mereka saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau lawat mereka Tuhan satu persatu, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau menguatkan imannya, juga keluarga yang merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang buat mereka Tuhan. Ya Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan dokter, perawat semuanya Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk boleh memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami terkasih. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pada malam hari ini berdoa juga untuk gereja kami GPIB Pengharapan Winong Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Baik Ibu Pendeta Linda maupun Ibu Pendeta Rindu, PHM, para presbiter, para pengurus pelkat, para panitia, bahkan untuk ibadah pada malam hari ini, semua yang terlibat dalam rekaman Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan mereka Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa yang tidak sempurna, doa kami pada malam hari ini, yang kami pinta di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Nyanyian Gita Bakti 83 ayat 1. Mari mengucap syukur. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, kami bersyukur kepadamu apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita. Kiranya berkenan bagimu, Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah keluarga, dan hati kami ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang kau dengar. Jemaat, mari bernyanyi, yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 282 ayat 2. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.